Oke, hari ini kita sedang berada di Kinopi bagian mini games yang dikendalikan oleh Kerasulan Belia. Jadi kita jemput kita punya koordinator sendiri untuk bagi sedikit perkongsian ataupun penjelasan mini games yang sedang berlangsung pada hari kedua Karnival Sukacita Keluarga. Jadi kita persilakan dulu, mungkin dia boleh terangkan apa-apa game supaya menarik minat para pengunjung untuk berkunjung ke Kinopi. Shalom semuanya. Oke, di sini KPP mengadakan mini fun fair. Ada 6 jenis mini fun fair. Di sini saya perkenalkan lempar gelung nih. Dia punya pihak ini adalah Uncle Adi. Ini yang kamu nampak handsome dia lah ini. Lempar gelung nih senang saja. Bayar RM1. RM1 1 gelung, RM2 3 gelung, dan RM3 5 gelung. Hadiahnya apa yang kamu umpan termasuk dapatlah itu. Oke? Itu untuk lempar gelung. Seterusnya mini basketball. Ini dia punya PIC adalah yang Nina juga sebenarnya, tapi ada dia punya konco-konco di sini. Coba. 1, 2, 3. Baju merah semua. Oke. Dia punya peraturan senang saja. RM1 untuk 3 biji bola pingpong kasih masuk dalam itu keranjang kecil. Hadiah dia mana hadiah itu? 40 marka ke atas dapat bekas makanan atau baju t-shirt. 20 hingga 40 dapat minuman botol. 11 hingga 19 dapat kitchen. Dan 5 hingga 10 dapat makanan ringan. Itu sedikit penerangan untuk mini basketball. Mari kita beralih ke mini fun fair yang ketiga, yaitu tikam-tikam. Paling ramai orang. Kenapa? Semua orang suka main tikam-tikam. Kita bernostalgia sedikit dulu di sini. Permainan waktu budak-budak. Oke, kalau di sini RM1 1 tiket. RM1 1 tiket nih, kita tidak tahu apa kita akan dapat. Antara hadiah menarik yang ada di sini adalah seperti tumbler, ada kitchen, ada lotion, ada Mary Kay ya. Apa lagi nih? Ada bag dan sebagainya. Kalau mau lebih tahu datang sini. RM1 1 tiket saja untuk tikam-tikam ya. Oke, kita beralih ke mini fun fair selanjutnya, yaitu flip bottle game. Kita tarik nafas dulu. Oke. Flip bottle game nih, dia punya PIC adalah si Alvin. Saya rasa semua budak-budak tahu flip bottle, bahkan saya tidak pandai, jadi saya tidak mau tunjuk. Kalau tidak menjadi Alah. Iya, berdiri. Yes. Ini ya. Oke. Dia punya peraturan nih kan. Dia punya botol nih kena sedikit di warna, ada dia punya sinilah. Kalau 3 merah dapat minuman manis sama makanan ringan, 2 merah 1 warna lain dapat minuman manis sahaja, dan 3 warna lain selain merah makanan ringan sahaja. Itu game flip the bottle. Terusnya ini game saya. Kalau kamu akan ketemu ini, Facebook kah, TikTok kah, pasal yang game kasih match warna botol, di sinilah kami. Ini kita match botol. RM1 untuk 3 kali percobaan sahaja. Jadi kalau tidak dapat betul semua pun tidak apa, sebab akan dapat sagu hati juga. Jadi mari datang dan coba nasib. RM1 3 kali percobaan. Oke. Ngam-ngam di merah, tekan sedikit begini pun oke, sudah begini. Mini fun fair yang terakhir, game kami yang terakhir nih, budak-budak pun boleh main. Sebab ini dipanggil sebagai Lucky Balls. Lucky Balls bermaksud bola bertuah. Letak saja, oke, bagi saya demo dulu. 1 bola letak, kita tengoklah dia jatuh di mana. Contohnya dia jatuh di nomor 25. Ada 3 kali percobaan. Kalau tambah semua ada marka di sini, mata dia, jadi dapat hadiah berdasarkan berapa mata yang diperoleh. Itulah 6 mini fun fair yang ada di Karnival Sukacita Keluarga pada hari ini. Mari sama-sama datang untuk memeriahkan dan jangan lupa untuk menyertai. Terima kasih.
Oke, itu dia tadi penjelasan daripada Puan Belinda, koordinator Kerasulan Belia, yang tadi menerangkan ada 6 games untuk mini fun fair kita pada kali ini ya. Oke, jadi kita beranjak ke pameran yang seterusnya. Kita beranjak dahulu kepada yang pastinya ingin berbeda sedikit perkongsian daripada EEDK, Agensi Anti Dada Kebangsaan. Jadi kita persilakan Tuan, boleh mungkin sedikit dikongsikan apa yang dipamerkan ataupun sedikit pesan info yang unik para pengunjung mengetahui daripada Agensi Anti Dada sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami daripada Agensi Anti Dada Daerah Sandakan, kami hari ini ada bermacam-macam jenis dada, yaitu dada sensitif dan juga dada tradisional. Dari samping itu juga kami ada buka booth untuk mana tahu ada yang remaja atau belia yang berumur 18 tahun ke atas, bolehlah mendaftar sebagai ahli sebuah. Dan kalau ada maklumat untuk info-info mengenai aduan juga, kami pun ada buka offline untuk aduan. Silakan datang ke Budaya di Sandakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuan di atas sedikit perkongsian berkenaan dengan pameran daripada Agensi Anti Dada Kebangsaan Zon Sandakan. Jadi kita terus ke bagian pameran kita, yaitu di bagian unit psikologi. Mungkin sedikit untuk apa yang didapatkan, mana tahu ada perkhidmatan yang disediakan untuk di bagian pameran ini. Selamat pagi semua. Ini adalah booth pameran psikologi counseling. Oke, apa yang kami sediakan di sini adalah pameran. Terdapat banyak info-info lah yang kita boleh dapat daripada kit kesehatan. Di sini ada bahan-bahan bacaan yang kita boleh baca, boleh singgah dulu dan baca apa-apa yang ada di sini lah, macam-macam yang ada sebenarnya. Oke, dan kami ada sediakan saringan juga, saringan kesehatan mental. Oke, tidak banyak juga, 7 soalan saja. Oke, 7 soalan di sini. Ini saringan untuk mengetahui tahap gangguan anxiety lah, sebab benda ini banyak berlaku kepada semua kita, tapi kita tidak merasa benda itu gangguan sebenarnya kan. Jadi di sini kita boleh tahu lah tahap kesehatan kita punya anxiety. Oke? Dan ada juga beberapa games yang saya sediakan di sini khususnya untuk anak-anak. Oke, ini games cari-cari perkataan lah. Bolehlah coba-coba. Kalau bosan-bosan bolehlah singgah-singgah di sini. Free saja, tiada bayaran dan tapi tidak hadiah juga. Oke? Dan ada juga game puzzle, ada 4 puzzle di sini. So, bolehlah singgah-singgah kalau ada yang bosan-bosan, adik-adik yang tidak buat apa-apa kan, bolehlah singgah-sini saja untuk bermain puzzle. Oke? So, jangan segan-segan, jangan malu-malu, dipersilakan datang di booth kami. Kami sedia untuk melayan Anda. Terima kasih. Oke, itu tadi perkongsian daripada pameran kita daripada unit psikologi. Jadi jom jalani saringan kesehatan mental. Jadi kita boleh coba lah untuk melihat sejauh mana tahap kebimbangan kita ya. Jadi kita boleh lagi beranjak ke kanopi kita yang seterusnya yang mengadakan pameran pada pagi hari ini. Jadi kita pastikan kita khususnya untuk di kawasan daerah Telubin. Nah, ini yaitu daripada Unity Elephant Ranger Team. Jadi kita boleh lihat kita punya tim ini telah membuat pameran yang memang famous kita dengar pasal gajah Siaki kan. Jadi kita boleh dapatkan sedikit info-info perkembangan sejauh mana
perjalanan ini sisi sini yang kiranya terancam, tetapi pada masa sekarang sedang beraksi di kawasan kita di Telupit. Jadi kita boleh persilakan rakan kita, mungkin salah seorang kita bisa adalah saudara Alvin untuk sedikit berkongsi, mungkin untuk mengajak kepada sesiapa untuk berkunjung di pameran mereka pada hari ini. Shalom, salam damai semua. Okay, so hari ini kami ada buat pameran tentang gajah. Jadi sesiapa yang ingin mengetahui ataupun ingin mendapatkan info-info mengenai gajah di Telupit, iaitu Borneo Pygmy Elephant, jadi kamu boleh datang di kami punya booth pameran. So di sini kamu boleh nampaklah apa ini Community Elephant Ranger Team, dan apa yang kami buat pun kamu boleh tahu di Telupit, di kawasan Telupit khususnya. Jadi di sini kami ada peta pergerakan gajah di Telupit, di kawasan Telupit, di mana tuh gajah pernah pergi dan di mana laluan dia. Jadi di sini juga ada bibit pokok buah makanan gajah. Jadi hari ini kan kami terima juga siapa-siapa yang ingin memberi sumbangan bibit. Lepas itu kami ada info-info lah mengenai hasil daripada kajian kami mengenai gajah yang ada di Telupit ini. Lepas itu kami ada bawa juga beberapa sampel tai gajah di sini untuk kamu tengok, tapi dah boleh sentuh lah. Dan banyak lagi info-info yang kami boleh share dengan kamu semua mengenai gajah di Telupit. Mungkin kamu banyak kawasan di Telupit yang kena lawat oleh gajah kan, jadi mungkin di sini kamu boleh dapat banyak info macam mana untuk menangani atau apa yang kamu perlu buat kalau kamu berjumpa ataupun terserempak dengan gajah lah. Lepas tu kami juga boleh tunjuk kamu macam mana cara bercerita dengan gajah. Dah main-main saja. Okay, saya rasa itu saja, dan untuk lebih lanjut kamu boleh datang di booth kami di bahagian paling dekat dengan pagar. Okay, thank you. Oke, itu dia tadi perkongsian daripada sahabat kita, daripada saudara Alvin. Jadi kita pun boleh berkunjung ya selepas ini pada pameran-pameran yang telah dibuka. Jadi kita beranjak seterusnya ke bahagian pameran-pameran yang telah dibuka. Oke, jadi kita sekarang berada di bahagian jualan makan dan minum. Kita boleh lihat sebelah kanan saya ada beberapa jenis makanan yang disediakan, buah-buahan semua. Jadi pada para pengunjung Ya, boleh datang berkunjung di gerai-gerai yang telah dibuka. Kita lihat banyak macam-macam makanan ada, pastinya memberi kepuasan kepada Anda. Oke. Jadi tadi di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri ya. Kita lihat. Makanan beragam, asap-asap Kita nampak di sana, maksudnya ada panggang-panggang ya. Jadi kita pun boleh membeli di sini sambil kita memberi sumbangan. Jadi kita akan beranjak ke bagian pameran yang seterusnya. Di mana saya tertarik di sini, di mana bahagian sini mereka membeli minyak masak terpakai yang berharga Rm Rp1.50 sekilo. Jadi kepada sesiapa yang ingin menjual minyak masak terpakai, bolehlah bergerak atau beranjak ataupun pergi ke bahagian kanopi yang paling ujung ini. Ya, jadi belilah. So selain itu terdapat juga beberapa item yang dijual yang membolehkan kita menggunakannya sepanjang masa. Ya, antaranya ini bag, mana sudah bag serbaguna. Ini kayak itu. Macam ini contohnya. Macam ini kalau kamu tidak terbawa plastik ataupun bag, jadi di sini ada dijual ya. Ini kamu boleh beli tempat untuk kamu beli barang-barang dan boleh digunakan di mana-mana Anda pergi. Sangat mudah, kecil, boleh dibungkus dia dan disimpan dalam bag. Kita sampai. Sekarang kita akan menjemput seseorang yang tidak asing lagi kepada kita, yaitu Cik Winda, untuk berkongsi sedikit. So saya nampak bahwa mereka sedang membuat satu eksperimen. Aku tidak tahu apa eksperimen nih. Jadi kita dengarlah kan apa yang mereka sedang buat ini. Macam aku tengok dong buat lilin, macam bukan, aku tidak tahu apa dibuatnya.
kita ada sedikit perkongsian daripada Cik Winda. Dipersilakan. Oke, shalom dan salam damai semua. Dari Reruai Laudato Si, pada pagi ini ada DIY membikin lilin daripada minyak masak terpakai. Oke, sebentar lagi pada jam 11 nanti sirih kedua DIY bikin lilin akan dijalankan, dialu-alukan untuk turut hadir menyaksikan pembikinan DIY lilin ini. Dan untuk makluman semua juga, saya ingin mengongsikan setakat pada pagi ini Reruai Laudato Si telah berjaya mengumpul sebanyak 72.52 kilo minyak masak terpakai. Jadi saya Reruai Laudato Si masih mengalu-alukan supaya kita dapat mencapai sasaran 300 kilo minyak masak terpakai. Terima kasih. Itu dia tadi dari perkongsian daripada Cik Winda DIY untuk membuat lilin. Jadi siapa yang ya, ada di sini satu tempat mereka bukan berguna kanopi, tapi berada di Dewan Lama kita ini, di mana kayak terpakai bandel-bandel dia bilang. Di sini kita boleh lihat berbagai jenis pakaian yang telah dibuka untuk kepada para pengunjung untuk membeli pakaian terpakai. Mana pembelian hasil daripada jualan ini akan disumbang untuk pembangunan gereja kita. Jadi kepada umat atau kepada siapa yang berkunjung, bolehlah datang ke bahagian jualan pakaian terpakai sambil kita menyumbang untuk pembangunan gereja. Banyak cantik-cantik lagi pakaiannya. Jadi jangan lepaskan peluang, mana tahu dapat pakaian yang oke. Jadi boleh guna untuk seharian kan. Terbaik. Jadi kita terakhir sebelum kita beranjak ataupun kita round kita punya kawasan pameran dan jualan, kita akan pergi ke bahagian kempen derma darah dan saringan kesehatan. Jadi kepada para pengunjung untuk makluman mungkin yang baru sampai kita punya bahagian kempen derma darah dan saringan kesehatan sedang berjalan. Oke, kepada pengunjung tonton dan perempuan, sekarang kita berada di bahagian kempen derma darah dan saringan kesehatan. Jadi kita bersama dengan Kelurahan Kesehatan daripada Kelurahan dan juga Kesehatan Terlebih sendiri. Jadi kita akan mengajak untuk sedikit untuk para pengunjung yang akan datang pada hari ini. Silakan siapakah yang boleh kita temui Mas Hijab? Ya ada di mana? Oke, boleh cek? Boleh. Oke, disampaikan. Boleh angkat lagi ya. Oke, silakan. Jadi kita persilakan salah seorang daripada staf kesehatan terlebih ya untuk kongsikan mungkin ada beberapa pemeriksaan kesehatan yang akan dijalankan supaya para pengunjung boleh datang ke sini kan. Oke, terima kasih kepada kita punya MC yang hebat hari ini. Oke, sebelum itu shalom dan salam damai kepada semua pengunjung, saudara dan saudari yang bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kami daripada booth kesehatan, klinik kesehatan Telupit dan juga daripada Hospital Beluran hari ini mewar-warkan kehadiran kami untuk memohon kepada semua hadirin yang ada di sini untuk bersama-sama sambil kita enjoy, orang bilang sambil kita periksa kesehatan kita. Jadi untuk saringan kesehatan pada hari ini kami ada membuat pemeriksaan BMI, cek tekanan darah dan juga cek gula dalam darah. Sementara itu untuk Hospital Beluran kami mengalung-alungkan dengan rela hati daripada Anda semua untuk sama-sama menderma darah. Oke, jadi kita sama-sama sampel kehadiran kami di sini
dan kita sama-sama enjoy untuk hari ini, dan pastikan orang bilang kesehatan Anda adalah nomor 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, mantap. Jadi ada lagi siapa lagi di bandara? Oke, tapi minta sudah satu kan? Oke, jadi sekarang kita berada di bahagian campaign derma darah. Jadi kita akan tengok ya. Sekarang ada beberapa sudah yang sedang menderma darah. Jadi kepada sesiapa di sana, para pengunjung untuk atau pergi ke bahagian bilik masyarakat pejabat paroki kita untuk campaign derma darah. Kita boleh saksikan, kita lihat di mana sedang berlangsungnya campaign derma darah. Jadi kita kepada yang rela hati mungkin layak dan boleh menderma darah, silalah datang ke bagian sangat spesial, 2 ekor tidak panas, dan dia punya staf semua sangat ramah mesra untuk membantu kita menyumbangkan darah, sebab darah itu kita ini akan membantu orang lain yang memerlukannya. Thank you. Oke, sekarang kepada pengunjung. Sekarang saya berada di bahagian wisata kita. Di sini ada bagian counter pendaftaran. Jadi kepada para pengunjung dan kawan-kawan yang ingin mencoba wisata kita ini. So kita ada satu orang kecil berisi. Di sini adalah kategori keluarga. Oke, ini kategori keluarga ya. Jadi seterusnya kita ada kategori individu. Jadi adalah kategori individu. Jadi kepada siapa yang ingin mencoba wisata kita perlu datang ke counter pendaftaran untuk mendaftarkan diri dahulu. Oke, dan kita beranjak ke satu persatu namanya bahagian counter. Ini adalah counter pertama wisata kita. Jadi di sini kita bersama dengan seorang boleh sedikit lah perkongsian apa yang berlaku untuk di counter kita ini. Sekarang aktiviti kami susun puzzle, dia lebih dikenali sebagai kami sekarang tengah susun puzzle mengenai dengan Yesus dipersembahkan di Allah. Oke, itu dia counter pertama, yaitu susun puzzle ya. Jadi kita teruskan pada station yang kedua. Oke, jadi kita mintanya sedikit dulu dia punya PIC, apa yang berlaku di station yang kedua? Station kedua sekarang anak-anak sedang menjawab Oke, itu tadi station yang kedua. Jadi kita beranjak station yang ketiga. Apa yang sedikit boleh dikongsikan untuk station yang ketiga kita ini? Oke, terima kasih. Jadi station saya station 3 buat kita menguji dan mengingat semua siapa-siapa di dalam Alkitab. Jadi saya bersyukur karena ramai anak-anak yang datang menuju station 3 untuk menguji semula ingatan mereka dalam mengingat siapa tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Jadi siapa-siapa yang masih ada di luar sana masih berminat boleh datang ke stesen 3 untuk menguji kemampuan. Jadi dipersilakan. Terima kasih. Oke, thank you untuk PIC station ketiga dengan tokoh Alkitab. Jadi kita pergi station yang keempat. Station keempat ini. Kalau tidak sehat di sini, mungkin boleh sedikit kongsi apa yang station keempat yang sedang berlaku atau apa yang menjadi tarikan. Kami di dalam
dalam season 4 apa yang kurang di sini yang lebih menarik jadi roda putarlah. Oh, tiga roda. Oke, jadi dia bilang kita putar-putar di roda. Jadi kalau kena nomornya, lepas itu kita ada jawab soalan kah atau mengisi apa itu? Putar di roda dulu, lepas itu baru kami bagi itu petikan. Oke, baru lagi petikan. Nomor yang ada kita taruh di roda-roda impian. Ya. Oke, jadi selepas itu yang pengunjung baca petikan, kemudian kami bagi soalan. oke, nanti para pengunjung akan baca atau petikan berdasarkan nomor sendiri. Baru soalan akan diberikan. Jadi itu adalah stasiun yang keempat. Jadi kita pergi ke stasiun yang kelima. Ini adalah stasiun yang kelima dan so ini adalah hadirannya dan jadi kita mungkin sangat menarik kali kan. Jadi mungkin sedikit perkongsian untuk stasiun yang kelima. Untuk stasiun Limbangan, di sini kami ada perkongsian dari beberapa orang tentang orang punya hidup. Macam mana firman Tuhan membuat orang punya hidup. Jadi kamu datanglah pergi stasiun 5 sebab dia punya soalan senang saja. Kamu tulis saja apa ayat Alkitab yang dapat yang kamu rasa yang telah mengubah hidup kamu atau yang kamu sukalah. Jadi kamu tinggal dengar saja perkongsian dari beberapa orang. Pas itu tinggal tulis sama lengkap jadi papan tulis Alkitab. Kalau kamu bikin sini kan, tinggal tuh dapat papan tulis Alkitab dia banyak ayat-ayat cantik betul. Oke, itu dia tadi perkongsian dari stasiun yang kelima. Maksud kita telah berkunjung ke 5 stasiun untuk wisata memang sangat menarik. Sangat ramai kalau melihat dan ada stasiun kelima hingga stasiun yang pertama. Jadi kepada teman-teman dan para pengunjung yang mungkin ada bawa anak-anaknya, ya ini bawa ke sini sebab menarik untuk mereka ketahui dan untuk bimbing bersama untuk mengenali lebih lanjut berkenaan dengan Alkitab dan juga tokoh-tokoh dalam Alkitab juga. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi seterusnya untuk perjumpaan kita dalam pameran-pameran kita yang seterusnya. Terima kasih.